Gua kasih tahu sesuatu, tidak ada yang menikah dengan niat untuk gagal dan bercerai, tidak ada. Tidak ada pria yang berdiri di pelaminan sambil berpikir, semoga 5 tahun lagi kami saling membenci. Dan tidak ada wanita yang mengucapkan janji pernikahan sambil berharap, semoga suatu hari aku menyesal memilih orang ini gitu ya. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu, berarti ada yang salah dengan orang itu. Karena semua orang mulai dengan harapan yang sama, bahwa mereka telah menemukan orang yang tepat. Tapi anehnya, banyak orang baru benar-benar mengenal pasangannya bukan saat jatuh cinta, bukan saat pacaran, bukan saat foto prewedding. Mereka mengenalnya saat realita hidup mulai menghantam mereka. Dan saat itu terjadi, kadang semuanya sudah terlambat. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang tidak nyaman teman-teman, tapi sangat penting. Bagaimana kalau sebenarnya masalah besar dalam suatu hubungan bukan kurangnya cinta, bukan kurangnya kasih, tapi salah memilih rekan seperjalanan hidup? Bayangkan sebuah malam yang sangat biasa dan normal, seorang pria pulang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada buah tangan untuk istri dan anaknya, tidak ada bunga, tidak ada hadiah, dan tidak ada kabar baik hari itu ya. Di tangannya hanya ada sebuah amplop, dan isi amplop itu adalah sebuah catatan bahwa dirinya telah resmi dipecat. Dan hari itu dia baru saja kehilangan pekerjaannya. Nah, di perjalanan pulang, dia tidak langsung masuk ke rumah, teman-teman. Dia duduk lama di atas motornya, bukan karena lelah, tapi karena takut. Laki-laki itu takut membuka pintu, takut menjelaskan kenyataan, takut melihat reaksi orang yang paling ia cintai. Karena besok tagihan tetap datang, cicilan tetap berjalan, kebutuhan tetap ada. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bertanya dalam hati, apakah kita benar-benar satu tim atau benar-benar sebagai suami dan istri? Karena banyak orang mengira hubungan diuji saat ada orang ketiga, padahal dalam kehidupan nyata lebih banyak hubungan yang diuji oleh tekanan hidup daripada perselingkuhan, dan ini fakta teman-teman. Salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan itu juga salah satu faktornya dari tekanan hidup. Entah itu tekanan dari pasangan, tekanan ekonomi gitu ya, dan sebagainya. Dan disitulah cerita sebenarnya dimulai. Kalau kita jujur, sebagian besar pasangan menghabiskan banyak waktu membahas masa depan yang indah. Misalnya mau tinggal di mana, mau liburan kemana, mau punya rumah seperti apa, mau punya anak berapa gitu ya. Itu terdengar seperti sebuah perencanaan yang indah dan tidak ada yang salah dengan itu teman-teman. Tapi ada satu hal yang menarik dan mungkin jarang dibahas dalam suatu hubungan adalah sangat sedikit pasangan yang pernah duduk dan bertanya ke pasangannya, kalau suatu hari salah satu dari kita kehilangan pekerjaan, apa yang akan kita lakukan? Kalau usaha kita gagal, bagaimana cara kita menghadapi itu? Kalau hidup tidak berjalan sesuai rencana, apakah kita tetap bisa saling menghormati? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini jarang didiskusikan oleh sebuah pasangan yang mungkin saja kalau seandainya ada diskusi tentang ketiga pertanyaan ini dalam suatu hubungan, mungkin hal buruk dalam sebuah rumah tangga masih bisa dikendalikan, teman-teman. Padahal kemungkinan menghadapi masalah itu jauh lebih besar daripada kemungkinan hidup selalu baik-baik saja. Namun ironisnya, justru topik itulah yang paling jarang dibahas. Kenapa? Karena saat jatuh cinta, otak manusia tidak bekerja seperti biasanya. Kita cenderung melihat potensi bukan resiko gitu kan. Kita melihat harapan, kita nggak melihat ancaman, dan itu normal teman-teman. Tapi masalahnya, hubungan bukan hanya tentang dua orang yang saling menyukai, tapi hubungan jangka panjang adalah dua orang yang harus menghadapi realita bersama. Dan realita tidak peduli seberapa romantis hubunganmu, realita akan tetap datang. Tagihan tetap datang, masalah keluarga tetap datang, krisis tetap datang, ketidakpastian akan tetap datang. Dan ketika itu terjadi, yang diuji bukan lagi rasa suka, bukan lagi rasa cinta. Yang diuji adalah karakter masing-masing. Nah, ini bagian yang menurut gua paling penting, teman-teman. Banyak orang berpikir pasangan yang baik adalah pasangan yang membuat mereka bahagia, dan itu benar. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun perlu digarisbawahi, itu hanya setengah benar. Kenapa? Karena di dalam kehidupan nyata, hubungan jarang hancur saat semuanya baik-baik saja. Hubungan biasanya mulai retak ketika dua orang mulai menghadapi masalah yang sama, tapi bereaksi dengan cara yang berbeda. Inilah letak masalahnya, teman-teman. Dan di situ biasanya terjadilah adu argumen, yang satu ingin mencari solusi, satu ingin menyalahkan, satu ingin berdiskusi gitu ya, satunya ingin menghindar, satunya ingin bertumbuh, satunya ingin menyerah. Dan di titik itulah cinta mulai ketemu kenyataan, teman-teman. Dan itu banyak sekali dialami pasangan-pasangan saat ini. Banyak penelitian hubungan jangka panjang menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi, regulasi emosi, dan penyelesaian konflik memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap keberlangsungan hubungan dibanding sekedar kecocokan minat gitu ya.
Karena ya minat kita bisa berubah gitu, hobi kita bisa berubah, kesukaan bisa berubah, sesuai mood lah ya. Tapi cara seseorang menghadapi tekanan seringkali menunjukkan karakter aslinya. Makanya ada fenomena di mana pasangan yang tetap bertahan saat ekonomi hancur, dan ada juga pasangan yang runtuh meskipun hidupnya relatif nyaman gitu. Dan kenapa ini bisa terjadi? Perbedaannya seringkali bukan pada besarnya masalah, teman-teman, tapi pada kemampuan mereka menghadapi masalah sebagai satu tim atau sebagai suami dan istri gitu. Jadi apa pelajaran praktisnya? Bukan berarti kamu harus mencari pasangan yang sempurna, karena orang seperti itu nggak ada, teman-teman. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kitalah yang menciptakan kesempurnaan itu sesuai dengan takaran kita masing-masing. Bukan juga hubungan itu harus selalu serius, bukan. Tapi sebelum memutuskan berjalan jauh dengan seseorang, cobalah lihat lebih dalam. Istilahnya ada seleksinya dulu gitu. Bukan hanya kita nanya apakah dia menyenangkan gitu, tapi tanya juga bagaimana dia menghadapi tekanan, bagaimana dia mengambil keputusan yang sulit, dan bagaimana dia memperlakukan orang saat keadaan tidak sesuai keinginannya. Nah, setelah kalian tahu itu, kalian bisa memutuskan apakah kalian layak berjalan dengan dia atau tidak gitu kan. Karena cepat atau lambat, versi asli seseorang biasanya muncul saat hidup sedang tidak ramah. Dan itu banyak tidak disadari seseorang. Sehebat apapun kamu menyembunyikan karakter aslimu, di saat kamu menghadapi tekanan, maka tanpa kamu sadari karakter asli itu akan keluar dengan sendirinya. Mungkin sekarang kita bisa memahami maksud dari salah satu course yang mengatakan bahwa cari pasangan yang bisa diajak diskusi manajemen resiko, bukan cuma diskusi mau liburan kemana. Nah, ini bukan karena hidup harus selalu dipenuhi kekhawatiran, teman-teman. Tapi karena hubungan yang matang tidak hanya dibangun untuk menikmati hari-hari yang baik. Hubungan yang matang juga dibangun untuk bertahan di hari-hari yang buruk. Karena pada akhirnya semua orang terlihat hebat saat keadaan sedang berpihak atau mudah. Semua orang terlihat romantis saat tidak ada masalah. Semua orang terlihat cocok saat hidup sedang baik-baik saja. Tapi karakter seseorang biasanya terlihat jelas ketika hidup mulai terasa berat. Dan mungkin itulah alasan kenapa memilih pasangan bukan hanya tentang menemukan seseorang yang membuatmu bahagia, tapi menemukan seseorang yang tetap mau duduk di sampingmu bahkan saat hidup sedang berantakan dan berkata, kita hadapi ini bersama. Wah, kalau ada yang seperti itu teman-teman, good job. Perfect. Karena dalam jangka panjang, inilah bentuk cinta yang paling langka dan mungkin yang paling berharga di dalam kehidupan ini. Jadi kalau kalian merasa video ini menarik, cukup like, komen, dan subscribe aja teman-teman. See you the next video.